warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pembelajaran bahasa Arab kita, yaitu tentang al-adad wal ma'dud. Jadi ini bisa kita katakan sebagai part ketiga dari pelajaran kita tentang al-adad wal ma'dud atau bilangan ya. Al-adad adalah bilangan, sementara al-ma'dud adalah benda yang kita hitung. Oke. Kalau kemarin kita sudah berbicara atau berbincang dan belajar tentang bilangan 1 sampai 2, lalu 10, lalu ada bilangan 11 sampai 12, lalu juga yang paling terakhir kemarin kita belajar tentang yang bilangan 13 sampai 19, dan sekarang waktunya kita untuk belajar tentang bilangan puluhan dan ratusan. Oke. Bilangan puluhan. Di bawah ini ada beberapa kaidah yang harus kalian ketahui untuk bilangan puluhan ini, dan mungkin yang akan kalian temukan atau yang pasti akan kalian hafalkan mungkin untuk puluhan yang berakhiran angka 1 dan 2. Nah, kemarin kita sudah belajar di angka 1 dan 2, lalu ada 11 dan 12. Nah, untuk 1 dan 2, pokoknya untuk semua yang berakhiran 1 dan 2, itu ma'dudnya atau adatnya juga mengikuti tadzkir dan ta'nis dari ma'dud. Apa itu tadzkir dan ta'nis? Tadzkir adalah mudzakkar, sementara ta'nis adalah mu'annas. Jadi jika ma'dudnya atau bilangan atau benda yang kita hitung itu berupa mudzakkar, maka adatnya juga harus mudzakkar. Sebaliknya, kalau ma'dudnya adalah mu'annas, maka adatnya juga harus mu'annas. Nah, ini untuk yang 21 sampai 22 atau 31 dan 32. Pokoknya yang berakhiran 1 dan 2. Nah, di sini yang saya jadikan contoh adalah 21 buku. Kita lihat, artinya adalah 21 buku. Di sini ada wahidun wa ishruna kitaban. Ada wahid wa ishrun. Nah, di sini kalau kalian lihat, adatnya dari wahid wa ishrun atau 21, di bilangan wahid ini tidak ada tak marbutoh, ya, atau dia bisa dikatakan mengikuti ma'dudnya. Ma'dudnya adalah kitab. Kitab bukan dari jenis mu'annas, maka adatnya juga harus tidak mu'annas. Jadi wahid wa ishruna kitaban. Nah, untuk yang ma'dudnya ini harus dibaca mansub atau nasob, sama seperti yang belasan kemarin, 11, 12. Itu kan kemarin kita belajar kalau adatnya dibaca nasob. Nah, untuk wahid wa ishruna kitaban. Sekarang untuk yang ma'dudnya berupa mu'annas. Di sini saya mencontohkan rok'atan. Rok'atan artinya rokaat, ya. Berarti di sini 21 rokaat. Oh, salah, 31 rokaat. 31 rokaat. Di sini ada wahidah wa salasuna rok'atan. Karena rok'atan ini dari isim mu'annas, maka adatnya yang ada di wahid ini wahidah juga harus mu'annas. Ada tak marbutohnya di belakang. Wahidah wa salasuna rok'atan. Nah, sementara untuk yang 2, isnani wa khamsuna maktaban. Isnan, tidak ada tak di antara alif dan nun. Isnani. Isnani wa khamsuna maktaban.
52 meja. Maktabun, meja. Lalu untuk majallatan. Majallatan sudah pasti ada tak marbutoh di sini, berarti bisa dikatakan isim tersebut adalah isim mu'annas, dan untuk adatnya juga harus mu'annas, ditandai dengan adanya tak di antara nun dan alif. Isnatani wa arba'una majallatan. Isnatani wa arba'una majallatan, yang artinya 42 majalah. Nah, itu untuk yang puluhan yang diakhiri oleh angka 1 dan 2. Nah, untuk yang sekarang, untuk puluhan yang berakhiran angka 3 sampai 9. Nah, dari yang dulu pernah kita pelajari, dari angka 3 sampai 9, dari 13 sampai 19, itu dari adat dan ma'dudnya harus berbeda antara tadzkir dan ta'nisnya. Jadi kalau misalnya ma'dudnya atau benda yang dihitung itu adalah mudzakkar, maka adatnya harus mu'annas, dan juga sebaliknya. Kalau ma'dudnya itu adalah mu'annas, maka adatnya juga mudzakkar. Begitu. Berbeda dari yang 1 sampai 2 tadi. Nah, ini untuk salasatun wa salasuna rasman. Rosmun. Kita lihat di rosmun ini. Sudah jelas tidak ada tak marbutohnya, berarti kata ini adalah mudzakkar. Maka adatnya harus mu'annas, ditandai dengan adanya tak di sini. Nih, di sini ada tak marbutohnya. Jadi, ini menunjukkan bahwa ma'dud, apabila ma'dudnya mu'annas atau mudzakkar, di sini ya, ini kan mudzakkar rosman, maka adatnya harus mu'annas. Salasatun wa salasuna rosman, 33 gambar. Nah, lalu di bawahnya sab'un wa tis'una mistoratan. Untuk puluhan ini dihafalkan ya, bahwa ma'dudnya atau benda yang dihitung harus dibaca mufrad dan nasab. Dari semua yang ada di contoh ini, semuanya adalah isim mufrad atau isim tunggal yang dibaca nasab, yang ditandai dengan adanya fathah az-zahirah. Ini fathah ya. Ini ada fathah, ini juga ada fathah, 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 dan fathah. Nah, untuk ini sab'un wa tis'una mistoratan, sab'un. Nah, sab'un ini karena ma'dudnya berupa isim mu'annas dari mistoratan. Mistoratan ada tak marbutoh, berarti isim tersebut adalah isim mu'annas. Dan jika begitu, maka adatnya harus mudzakkar, sab'un. Bukan sab'atun. Sab'un wa tis'una mistoratan. Artinya 97 penggaris. Nah, ini pokoknya kalau misalnya adatnya itu 1 sampai 2, maka mengikuti bentuk tadzkir atau ta'nisnya dari ma'dud. Tapi kalau yang berakhiran angka 3 sampai 9, maka harus berbeda antara mudzakkar atau mu'annasnya dari ma'dud tersebut. Oke, mungkin kalau yang puluhan kalian sudah tahu ya. Wahid wa ishrun, wahidah wa salasun, isnani wa khamsun, isnatani wa arba'un, 1 sampai 2 mengikuti bentuk ma'dudnya. Sementara yang 3 sampai 9, salasatun wa salasuna rosman. Salasatun wa salasuna rosman. Sab'un wa tis'una mistoratan. Di situ semuanya ada waw. Ada waw di sini. Ada waw juga.
semuanya ada waw. Nah, kemarin di kelas 10 kalian sudah belajar tentang huruf athof, ya. Salah satu huruf athof adalah waw. Nah, karena di dalam karena di dalam tarkib ini atau di dalam susunan kata untuk puluhan ini ada wawunya, berarti bisa dikatakan bahwa tarkib untuk bilangan puluhan bahasa Arab bisa dikatakan sebagai at-tarkibul atfi atau tarkib athof karena ada wawu di setiap fasilah atau di setiap penghubung antara satu angka dan angka yang lain. Satu angka dan angka yang lain itu mana? Satu angka wahid, angka pertama. Ishrun, angka kedua. 1. Ishrun, angka kedua. Wahidah, angka pertama. Thalathun, angka kedua. Jadi di antara angka 1 dan angka yang lain itu terdapat fasilah atau penghubung, ya, antara dua angka tersebut. Jadi untuk puluhan maka tarkibnya bernama at-tarkibul atfi atau tarkib athof. Nah, itu untuk puluhan. Sementara untuk yang adat wal ma'dud ratusan dan ribuan, di sini ada sedikit perbedaan. Nah, untuk ma'dud berupa isi mufrad yang dibaca majrur. Untuk yang 1 sampai 2 beda ya, 1 sampai 2 itu. Untuk yang 3 sampai 9 bukan yang berakhiran 3 sampai 9 ya, tapi untuk angka 3 sampai 9 kemarin, kalau kita mau mengucapkan adad wal ma'dud, maka ma'dudnya harus dalam bentuk jamak dan dibaca kasroh atau dibaca majrur. Tapi berbeda dengan yang ratusan, kalau ratusan maka ma'dudnya harus dibaca mufrad dan majrur. Mufrad dan majrur. Nah, ma'dud berupa mufrad dan dibaca majrur. Itu untuk ratusan. Di sini ada contoh yaitu mi'atu kitabin. Mi'atu kitabin. Artinya 100 buku. Lalu bawahnya ada wa ahtaju ila thalathi mi'ati qamisin. Ahtaju ila thalathi mi'ati qamisin. Thalathi mi'ati artinya adalah 300. Nah, untuk penulisan angka ratusan selain 100 itu harus digabung. Salathu mi'ah, arba'u mi'ah, khamsu mi'ah, sittu mi'ah, sab'u mi'ah, thamanu mi'ah, tis'u mi'ah. Jadi untuk ini penulisannya semuanya dalam bentuk mudzakkar. Salathu mi'ah, khamsu mi'ah, sittu mi'ah, sab'u mi'ah, thamanu mi'ah. Bukan salah satu mi'ah, bukan juga khamsatu mi'ah, tetapi salathu mi'ah, khamsu mi'ah. Ya, tanpa kita melihat ma'dudnya itu mudzakkar atau muannas. Walaupun mudzakkar, walaupun muannas, maka angka untuk ratusan ini harus berbentuk mudzakkar. Khamsu mi'ah, sittu mi'ah, sab'u mi'ah, thamanu mi'ah, wa tis'u mi'ah. Gitu. Ini wa ahtaju ila thalathi mi'ati qamisin. 300 kemeja. Qamisin artinya kemeja. Nah, dibaca mufrad, ma'dudnya ini qamis. Dibaca mufrad atau isim dari ma'dudnya ini adalah isim mufrad yang dibaca majrur. Mana majrurnya? Majrurnya ada di sini. Qamisin. Yang di atas mi'atu kitabin, kitabin dari isim mufrad dan bawahnya ini ada majrur, dibaca jer. Lalu untuk 200 ini ada mi'ata rubiyatin.
mi'ata rubiyatin. Nah, kalau biasanya ada mi'atani. Mi'atani itu untuk 200 saja tanpa disebutkan ma'dudnya. Mi'atani itu adalah 200. Sebenarnya dari mi'atani, tetapi untuk membuat ini sebagai idhofah, untuk yang ratusan dan ribuan ini, tarkibnya adalah tarkib idhofi dari idhofah. Dibuktikan oleh apa? Dari ini misalnya, mi'atu kitabin. Mi'atu sebagai mudhof, lalu kitabin sebagai mudhof ilaih. Wa ahtaju ila thalathi mi'ati qamisin. Thalathi adalah mudhof, lalu ada mi'ati. Mi'ati ini juga bisa menjadi mudhof juga dari komisin. Komisin di sini sebagai mudhof ilaih karena ada di belakang. Dan ini mi'ata rubiyatin ini juga berasal dari kaidah untuk idhofah. Idhofah itu caranya membentuk idhofah dari bentuk yang ada alif nunnya atau ya nunnya, maka kita harus membuang nun. Membuang nun yang ada di belakang ini. Nah, aslinya 200 itu adalah mi'atani. Ini adalah mi'atani. 200 ya. Aslinya seperti itu. Tetapi kita ingin menyebutkan ma'dudnya atau kita ingin menyebutkan kata yang lain untuk di belakang mi'atani ini. Untuk membuatnya menjadi idhofah atau membuatnya menjadi satu susunan frasa atau kata, kita harus membuang nunnya. Jadi misalnya yang kalau di sini mi'ata rubiyatin ini terbentuk dari mi'atani dan rubiyah. Nah, terbentuk dari mi'atani dan rubiyah. Nah, kita ingin menggabungkan dua kata ini menjadi idhofah, menjadi mudhof dan mudhof ilaih. Nah, caranya adalah dengan membuang nunnya, hazfun nuni. Nunnya harus kita buang di sini. Supaya bisa menjadi idhofah. Mi'ata rubiyatin. Rubiyatin. Itu caranya untuk membentuk satu tarkib idhofah dari kata yang ada nunnya atau untuk kata dua gitu misalnya. Mi'ata rubiyatin itu artinya 200. Nah, lalu untuk ribuan ma'dud berupa mufrad majrur sama seperti yang sama seperti yang ratusan tadi. Untuk ribuan ma'dudnya juga berupa mufrad majrur. Ini untuk 1000. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Alfi syahrin. Nih ya, lihat. 1000. Untuk yang 1000 ini juga berupa tarkib idhofah atau dari mudhof dan mudhof ilaih. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Untuk 2000 itu ada alfaini, sama seperti yang di atas tadi. Kalau kita mau membuat kalimat atau membuat tarkib susunan kata dari kata yang ada alif nunnya seperti ini, seperti alfaini, seperti mi'ataini, seperti mi'atani. Alfaini ini kalau dia dalam bentuk majrur atau mansub ya. Kalau misalnya dalam bentuk rofa biasa, alfani. Alfani. Nah, ini untuk yang marfu atau rofa. Ini untuk yang mansub atau majrur. Ditandai dengan adanya ya. Nah, kalau kita ingin membuat kata atau frasa dari alfaini dan alfani ini,
Sama seperti tadi dengan membuang nunnya, hadzfun nuni. Misalnya kita mau bilang Rp2.000, berarti alfa rubiyatin. Nah, alfa rubiyatin. Kalau dalam bentuk majrur bi alfai, rubiyatin. Nah, itu untuk 2.000. Sementara untuk yang 3.000 sampai 3.000 ini berbeda tadzkir atau taknis dari adad dan ma'dud. Jadi kalau alfin atau 1.000 itu untuk yang 3.000 sampai 9.000 itu berbeda dari yang ratusan tadi. Kalau ratusan tadi yang berbeda yang ditulis hanya misalnya salah sumi'ah, arba'umi'ah, khamsumi'ah. Tetapi untuk yang 3.000 sampai 9.000 ini ditulis semuanya. Untuk 3.000 seperti ini. Salasu alafi, misalnya 3.000 rupiah. Salasu alafi rubiyatin. Ini untuk 3.000 rupiah. Nah, salasu, karena rupiah itu adalah mu'annas, maka adatnya di sini harus mudzakkar. Kalau misalnya kita mau bikin dolar ya, dolar. Itu berbeda di sini. Salah satu alafi dolarin. Nah, dolar itu tidak ada taknya. Tak tidak ada berarti dari isim mudzakkar. Maka adatnya harus mu'annas. Ini untuk 3.000. 3.000 dolar. 4.000, 5.000, 6.000 itu sama seperti di yang satuan. 3.000 salasu. Berarti kalau 5.000 khomsu bisa khomsatu, tergantung ma'dudnya mu'annas atau mudzakkar. Nah, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Setelah ini kalian akan ada kuis untuk yang 11, 12, 13 sampai 19, lalu ada puluhan dan ratusan. Jadi silahkan dipelajari. Jika kalian ada yang ingin diingat-ingat, maka silahkan untuk mengulang lagi part-part yang ingin kalian pelajari. Oke? Terima kasih untuk waktunya dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.